Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, shorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwata iman, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sanjungkan kehariban Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan nikmat karunia memanfaatkan waktu-waktu yang berharga di bulan Saum Ramadan ini dengan tambahan kajian ilmu, yaitu kajian dalam rangkaian pembahasan prinsip-prinsip tauhid dan dasar-dasar akidah. Kita memasuki bab yang ke-15, yaitu bab tentang qaulullahi ta'ala hatta idza fuji'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir, yaitu bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat ke-23, yaitu tentang bagaimana situasi dan proses penurunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para malaikat, dalam hal ini tentu saja malaikat Jibril, dan bagaimana peristiwa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu urusan di hadapan para malaikatnya. Maka di ayat ini diberitakan secara singkat bagaimana proses pewahyuan dari Allah kepada para malaikat tersebut dan bagaimana para malaikat itu melaksanakan ketetapan dan keputusan Allah Rabbul Alamin. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama darabatil malaikatu bi aznihatiha khad'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfuduhum dzalika. Apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara di langit, memutuskan suatu kehendaknya, takdirnya, apa yang akan terjadi kepada makhluknya, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka menunjukkan ketundukan kepatuhan mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ketika mengepakkan sayap-sayapnya itu laksana silsilah, mata rantai itu yang diletakkan di atas nampan yang terbuat dari bejana.
atau nampan yang terbuat dari logam, bejana yang terbuat dari logam, sehingga akan menimbulkan suara gemerincing yang luar biasa. Yaitu mereka mengepakkan sayapnya dengan penuh ketundukan untuk siap melaksanakan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang ke-23 dari surah Saba. Hatta idza fuji'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqu wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dicabut rasa takut dari hati para malaikat, mereka berkata kepada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan Tuhan kamu kepada kamu? Qalu, maka mereka mengatakan al-haqqa, yaitu kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan dialah maha tinggi lagi maha besar, maha agung. Fayasma'uha mustarikus sam' wa mustarikus sam'u wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Wasofahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu summa yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Kemudian sabda Rasulullah SAW, setelah para malaikat itu membicarakan tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala di langit, maka para jin atau syaitan dari bangsa jin yang biasa mencuri berita di langit, mereka menguping pembicaraan malaikat tersebut. Dan para penguping itu, yaitu setan-setan dari bangsa jin, mereka naik ke langit itu, kata Sufyan, itu adalah dengan cara mereka itu seperti membuat tangga. Nah, maka Sufyan memberikan gambaran para setan dari bangsa jin ini membuat tangga ke langit, di antara mereka saling menginjak, membuat tangga, sehingga mereka mampu mendengar kalimat-kalimat yang dibicarakan oleh para malaikat. Apabila mereka berhasil mendapatkan suatu berita dari pembicaraan malaikat, maka mereka menyampaikan kepada yang ada di bawah mereka bahwa ia tadi mendengar malaikat mengatakan sesuatu, disampaikanlah kepada jin yang ada di bawahnya. Terus demikian, yang di bawahnya pun menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya lagi, sampai kepada yang terakhir. Maka yang terakhir itu hatta yulqiyaha ala lisani sahir. Maka yang terakhir itulah yang akan menyampaikan, membisikkan kepada tukang-tukang sihir atau kepada kahin, kepada para dukun. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyahu, qabla an yulqiyaha. Ada kalanya sebelum setan ini berhasil menyampaikan berita tersebut, atau sebelum berhasil menerima berita tersebut dari pembicaraan malaikat, mereka sudah keburu dilempar oleh bintang berapi. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu. Terkadang mereka berhasil menyampaikan dulu berita yang mereka curi sebelum dilempar oleh bintang berapi. Maka fayukadzibu ma'aha mi'ata kadibatin. Maka syaitan itu membuat satu berita itu dengan 100 kedustaan. Jadi kalau mereka berhasil mendapat bocoran dari pembicaraan malaikat, maka mereka mencampurkan dengan 100 kebohongan. Fayuqalu, maka nanti akan dikatakan,
alaisa qad qala lana yaum kada wa kada wa kada fa yusaddiqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Maka ketika perkataan itu sudah sampai ke dukun, ke tukang sihir, maka orang-orang yang mempercayai tukang sihir dan dukun itu kan mengatakan, bukankah dulu si Fulan mengatakan begini, begini, waktu ini, tempat itu, dan betul-betul terjadi. Sehingga akhirnya orang membenarkan dengan kata-kata tukang sihir itu disebabkan berita yang diperoleh oleh syaitan dari bangsa jin dari langit. Nah, maka ikhwas sekalian, ayat ini menggambarkan tentang sedikit daripada proses terjadinya pencurian berita-berita langit dari wahyu Allah maupun dari keputusan-keputusan kehendak Allah kepada makhluknya di bumi, itu dengan cara bangsa jin itu mencuri berita dari para malaikat yang membicarakannya itu. Nah, lebih jelas lagi disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadatis samawati minhu rajfatan. Kata Nawas bin Sam'an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah hendak mewahyukan suatu perkara, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu tersebut. Maka ketika Allah menyampaikan wahyu, langit pun tergoncang dengan ra'datan syadidatan khaufan minallah. Maka langit dan seluruh isinya itu bergoncang, bergetar karena saking dahsyatnya firman Allah, dahsyatnya keputusan Allah. Sehingga para malaikat itu pun menutupkan sayapnya sebagai bentuk ketundukan yang tadi disebutkan di hadis pertama, melahirkan gemerincing yang sangat nyaring dan keras dari suara kepak sayap malaikat itu, seperti gemerincingnya mata rantai yang dijatuhkan ke nampan atau bijana yang terbuat dari logam atau besi. Maka faida sami'a dzalika ahlus samawati sa'iku wa kharru lillahi sujadan. Maka apabila penghuni langit yaitu para malaikat telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu pingsan, dan pingsannya itu tersungkur dalam keadaan sujud. Fayakunu awalu man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka nanti yang pertama kali akan bangkit, akan sadar, siuman dari pingsannya itu adalah malaikat Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada malaikat Jibril apa yang dikehendakinya. Summa yamuru Jibril alal malaikat. Kullama marra bis sama'in sa'alahu malaikatuhu. Maka malaikat Jibril itu setelah mendapat wahyu dari Allah, dia lewat ke malaikat-malaikat yang lain. Maka setiap lewat kepada satu lapis langit yang ada malaikat, malaikat di lapis langit itu akan bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Wahai Jibril, apa yang difirmankan Tuhan kita? Karena tiba-tiba langit bergoncang dan kita semuanya pingsan. Maka ketika mereka semuanya siuman, yang pertama kali siuman adalah Jibril, dan Jibril yang menerima wahyu dari Allah. Lalu malaikat yang lain yang dilewati oleh malaikat Jibril bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Wahai Jibril, apa yang difirmankan Tuhan kita?
Fayaqulu Jibril alaihissalam, qalal haqqu wa huwal aliyul kabir. Dia, Allah berfirman, hanyalah kebenaran dan dia maha tinggi, maha besar, maha tinggi, maha agung. Fayaquluna kulluhum misla maqala Jibril. Maka semua malaikat akan mengatakan seperti wahyu yang difirmankan Allah kepada Jibril. Maka apa saja kata-kata Jibril itu akan menjadi kata-kata malaikat yang lain. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahullah. Lalu malaikat Jibril akan berakhir menyampaikan wahyu itu kepada orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis ini ikhwas sekalian menerangkan tentang tafsir ayat Saba 23 tadi, yaitu tentang kondisi para malaikat ketika menerima wahyu. Ternyata begitu dahsyatnya wahyu kepada makhluk, semua penghuni langit itu semuanya sudah pingsan. Maka kata Al-Quran, hatta idza fuji'a an qulubihim, ketika sudah dicabut rasa takutnya terhadap akan turunnya firman dan keputusan Allah, maka dicabut dari mereka rasa takut. Saat itu pula mereka bangun dari pingsan mereka, lalu bertanya pada Jibril tentang apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara gaib yang amat dahsyat yang kita semua tentu tidak mampu mencapai dengan akal kita saat ini dan dalam perspektif dunia di sini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang dahsyatnya pewahyuan, tentang dahsyatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari hadis ini juga menerangkan bahwa para syaitan dari bangsa jin ternyata memiliki kemampuan untuk mencuri-curi berita langit. Sehingga apabila mereka ini ingin menguping, ingin mencari bocoran apa yang dibicarakan malaikat, mereka membuat tangga di antara sesama mereka. Saling memundak, saling menginjak untuk sampai menyentuh lapis langit yang di situ ada para malaikat sedang membicarakan wahyu Allah. Maka jika mereka berhasil mendapat suatu berita, diberitakan lagi kepada jin yang di bawahnya, disampaikan lagi kepada yang di bawahnya, sampai ke bumi diberitakanlah kepada tukang sihir dan para dukun. Maka disitulah kita jadi paham kenapa terkadang paranormal bisa meramal dan menebak-nebak apa yang terjadi. Jika itu benar, maka itu berarti adalah hasil pencurian dari berita langit yang diperoleh oleh jin. Tapi kalau itu tidak benar, berarti itu kebohongan. Dari satu kebenaran yang diterima oleh syaitan bangsa jin, itu ada 100 kebohongan. Itulah sebabnya kenapa diharamkan mendatangi dukun dan paranormal untuk menanyakan perkara-perkara gaib dan perkara-perkara nasib, ramalan-ramalan. Karena itu semua bagian daripada praktek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyirikan. Ikhwas sekalian, inilah pembahasan kita yang ke-15. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya tentang memahami perkara gaib secara benar, yaitu harus dari sumbernya, yaitu dari Allah melalui para malaikatnya, para nabi, bukan melalui syaitan, para dukun, dan paranormal. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.